Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi ya di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini bersama Koko Beto, Koko Yandi, Citri. Ya, yuk. Kalau gitu Koko mau ajak kita bangkit berdiri. Koko mau menyapa teman-teman yang ada di rumah. Yuk, kita bangkit berdiri. Koko mau mengajak kita menyanyikan lagu It's Good. Kita satu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk teman-teman, Koko masih mau ajak kita buat bangkit berdiri. Yuk kita mau bergerak, kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Bergerak sekali lagi, kita mau menyanyikan lagu Dikepak-kepakan Tangannya. Kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan.
firman Tuhan yang dibawakan oleh Cici Grace. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhannya, yuk kita satukan hati kita menyanyikan lagu firman-Mu, kita bagi kakiku. Gimana kabar kalian semua? Baik-baik dan sehat-sehat saja kan? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau boleh mengizinkan kami pada pagi hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu pada kehidupan kami, di mana kami boleh pada pagi hari ini Kau kumpulkan kami kembali Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, tapi biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu boleh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, yuk kita membaca firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya ya, jangan lupa ya. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita bersama dari Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Matius 26 ayat 30 sampai 35 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Papa mamanya boleh bantu ya di rumah ya. 1, 2, 3. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Cici mau cerita, Cici mau tanya, minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Ayo, ada yang ingat nggak? Tentang apa? Tentang Lazarus. Nah, sekarang ini Cici mau cerita tentang mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Nah, adik-adik, dengarkan Cici cerita ya. Duduk yang manis ya di rumah ya. Oke? Nah, adik-adik, pada malam hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul untuk melakukan perjamuan malam terakhir. Nah, waktu mereka lagi berkumpul bersama-sama, Tuhan Yesus bilang sama muridnya, kata Tuhan Yesus, sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian semua. Aku akan mati. Dan kalian semua akan meninggalkan aku, kata Tuhan Yesus. Terus apa yang terjadi? Murid-muridnya terkejut. Hah? Nggak mungkin, mereka nggak percaya. Terus ada murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Dia bilang gini, Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, katanya. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, kata Petrus. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Malam ini juga, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku seberapa? 3 kali. Menyangkal apa adik-adik? Menyangkal itu Petrus tidak mengenal Tuhan Yesus, di mana Petrus tidak berkata benar. Dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, terus kaget Petrus, tidak Tuhan, aku pun rela mati Tuhan bersamamu karena aku mau mengikuti engkau, katanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, kata siapa? Kata Petrus. Nah, adik-adik, apa selanjutnya terjadi? Nah, setelah itu datanglah para tentara. Wah, tentara datang. Untuk ngapain kira-kira? Untuk menjemput Tuhan Yesus. Kira-kira ngapain ya tentara datang ya? Kalian tahu nggak? Rupanya mereka mau menjemput untuk apa? Untuk membunuh Tuhan Yesus. Wah, semua para muridnya takut. Mereka takut, terus mereka lari. Mereka berlari, melarikan diri karena mereka juga tidak mau tertangkap sama tentara-tentara itu. Terus akhirnya seorang murid Yesus yang bernama Petrus lagi duduk. Dia lagi duduk di luar pintu gerbang tempat imam besar. Dia lagi duduk, tiba-tiba datang rombongan hamba perempuan. Terus hamba perempuan ini bilang, bukannya engkau yang bersama-sama Tuhan Yesus ya? Orang Galilea itu ya? Kata para perempuan itu. Terus Petrus bilang apa? Enggak, aku nggak kenal. Siapa tuh Tuhan Yesus? Siapa yang aku nggak kenal? Kata Petrus. Terus Petrus lagi pergi. Terus apa yang terjadi? Terus datang lagi hamba-hamba perempuan yang lain yang bilang, bukannya engkau yang bersama Yesus kan? Orang Nazaret itu kan? Terus Petrus bilang gini, enggak, bukan. Siapa itu yang aku tidak kenal? Siapa itu? Terus Petrus pergi lagi. Terus datang lagi rombongan orang, dia bilang, bukannya engkau salah satu pengikut Yesus ya? Terus Petrus bilang apa? Enggak, bukan, aku tidak kenal ya. Dia dengar malah bilang, aku tidak mengenal siapa Yesus, kata Petrus. Wih, adik-adik gimana? Kok Petrus begitu ya? Padahal Petrus siapa? Murid Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya ayam berkokok pada saat itu. Terus Petrus ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Ya ampun, Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok, aku akan menyangkal dia berapa? 3 kali. Sontak langsung Petrus merasa dia sedih sekali. Dia nangis karena dia telah berkata yang tidak benar. Padahal Petrus sendiri mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus, tetapi dia tidak berkata dengan benar. Nah, pada saat itu Petrus bingung dan juga takut karena keadaan yang begitu sulit membuat dia tidak mempercayai dan tidak mengenal siapa? Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus menyesal, dia menangis dan juga sedih. Nah, untuk itu apalagi selanjutnya yang terjadi? Nah, setelah itu, waktu Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang maut, rupanya Tuhan Yesus menghampiri semua para muridnya di mana? Di pantai. Ketika Tuhan Yesus menghampiri semua para muridnya senang. Wah, Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus apa adik-adik?
Setelah mereka selesai sarapan bersama-sama, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, katanya gini, Tuhan Yesus bersama Petrus 3 kali adik-adik bilang gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Terus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sekali lagi terus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Terus apa kata Petrus? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku sangat mengasihimu. Dan apa kata Tuhan Yesus lagi? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, maka demikian ikutlah dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar ya, walaupun pada awalnya Petrus menyangka, tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap memberikan pengampunan kepada siapa? Pengampunan kepada Petrus. Tuhan tetap mengasihi Petrus walaupun Petrus berbuat salah. Tetapi karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada Petrus, akhirnya Petrus dengan semangat, dengan giat untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik di rumah. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun keadaannya sulit, susah, suka, duka, senang, kita harus tetap setia mengikut siapa? Mengikut Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Walaupun seringkali dalam mengikut Yesus kita tidak taat sama firman Tuhan. Contohnya apa tidak taat sama firman Tuhan? Ini sering berbohong, sering orang tua, tidak berkata benar, dan mungkin ada yang malas baca Alkitab, malas berdoa. Tapi Tuhan Yesus tetap mengampuni kita. Tapi yang Tuhan Yesus mau, adik-adik tetap setia, taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua. Jadi adik-adik harus tetap setia mengikut siapa? Mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Untuk itu adik-adik, hari ini mau kasih adik-adik ayat firman Tuhan. Jadi orang tua di rumah boleh bantu ya, adik-adik di rumah ya, untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut siapa? Aku siapa? Akunya Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Oke? Berjanji ya. Nah, mungkin orang tua di rumah bisa bantu ya adik-adik di rumah tuh boleh menghafalkan ayat firman Tuhan. Untuk itu, kita sudah selesai firman Tuhan pada saat ini, tapi Cici mau kita mengambil sikap berdoa sama Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita mau menyanyikan lagu tentang mengikut Yesus. Biarlah kita tetap setia mengikut Yesus sampai kapanpun dalam kehidupan kita. Yuk, dengan sikap berdoa, kita menyanyi lagu pujian mengikut Yesus keputusanku. Sama-sama ya adik-adik di rumah ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi ya. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya? Mari kita berdoa, lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana setiap kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarlah setiap kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan, mengikuti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami.
Terlebih kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami belajar taat, belajar setia, untuk selalu mengikuti Engkau sepanjang seumur hidup kami ya Bapa. Dan berkati hari ini Bapa dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam sekolah mereka, dalam kehidupan pertumbuhan mereka, kiranya Kau selalu memberkati ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Oke, baiklah. Sekarang Cici mau kasih kuis sama adik-adik di rumah. Nah, kalau adik-adik sudah memperhatikan tadi cerita Cici mau kasih 2 pertanyaan. Oke? Simak dengan baik ya. Yang pertama, siapa nama murid Tuhan Yesus yang menyangkal? Ayo, siapa ya? Siapa ya kira-kira namanya? Terus yang kedua, apa kesalahan murid itu kepada Tuhan Yesus? Ayo, yang tadi memperhatikan pasti tahu apa kesalahannya. Oke, kalau sudah, jangan lupa ya jawabannya dikirim ke nomor di bawah. Oke, bye-bye.